صالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلحائها ومن أمر هذا الرباد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'lumina wa bi'lumi sa'iris salihin fit dharaini amin ya rabbal alamin. Di kitabihi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ila qaulihi babu sholatil musafir. Sekarang kita masuk pembahasan sholatnya musafir. Artinya tata cara sholat yang khusus untuk musafir. Musafir sholatnya sama saja dengan orang di rumah. Cuman dia dapat keringanan. Kalau dia melakukan sholat normal seperti orang di rumah, tidak apa-apa. Tapi syariat memberikan keringanan kepada dia. Yaitu untuk sholatnya boleh jamak dan qashar. Boleh jamak dan qashar. Dan ada keringanan-keringanan lain selain sholat. Tentang wajibnya puasa, tentang tentang tayamum, tentang banyak hal. Tapi yang berkaitan dengan sholat yaitu jamak dan juga qashar. Jamak itu artinya dua sholat ditaruh di satu waktu. Bukan satu kali sholat two in one. Satu sholat dua kali niat ya enggak. Tapi dua kali sholat tetap dua sholat ditaruh di satu waktu. 5 dimajukan, asar dimajukan ke zuhur, isya dimajukan ke maghrib atau ditunda. Zuhur diundur ke asar, maghrib ditunda ke isya. Itu jamak namanya. Tetap sholat dua kali. Ada qashar. Qashar ini sholat yang asalnya 4 rakaat diskon jadi 2 rakaat. Kalau 3 rakaat jadi 1,5 ya. Ya apa 1,5? Sampai sujud salam sudah ya. Tidak ada. Khusus yang 4 rakaat. Qashar itu khusus yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat, 3 rakaat tidak bisa. Babu sholatil musafir. Di sini dikatakan pertama yang dibahas qashar dulu. Jamak nanti di fasal setelahnya. Qala rahimahullah yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan qasru zuhri wal asri wal isya rakaten adaan wa qadaan. Boleh bagi musafir yang jauh, yang mubah untuk mengqashar salat zuhur, asar dan isya, hanya yang 4 rakaat. Zuhur, asar dan isya menjadi rakaten. 2 rakaat, 2 rakaat. Nah ini. Yang diperbolehkan siapa? Musafir safaron tawilan, musafir yang perjalanan jauh. Karena musafir itu biasanya mengalami masyaqqat yang tidak dirasakan oleh orang yang ada di rumah. Atau yang safarnya tidak jauh, pendek, dekat. Itu ketika perjalanan jauh mengalami masyaqqat. Biasanya walaupun seiring perkembangan zaman itu mungkin ada safar jauh tapi nggak terasa. Perjalanannya nyaman, naik pesawat. Dari rumah dijemput mobil, langsung ke bandara, mobilnya ber-AC, mobilnya nyaman, naik pesawat, kemudian turun dari pesawat langsung naik mobil lagi ber-AC, istirahatnya Masya Allah. Itu. Di rumah tidak istirahat seperti itu, di luar istirahatnya istimewa ya. Nah, jadi nggak ada masyaqqat, tapi yang dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya atau potensinya. Safar itu memiliki potensi masyaqqat. Makanya diberi keringanan. Dalam hadis dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebagian dari azab.
satu potong dari adab. Sebagian dari adab. Jadi masyakot. Kalau Sayyidah Aisyah dibalik, saking nggak senengnya safar. Jadi Sayyidah Aisyah itu nggak seneng traveling, nggak seneng healingnya. Itu. Nah, ini Sayyidah Aisyah menunjukkan tarbiyah Rasulullah SAW seperti itu. Yang mentarbiyah Sayyidah Aisyah siapa? Mentarbiyah Sayyidah Fatimah siapa? Rasulullah SAW. Dua-duanya dan seluruh istri Nabi tidak ada yang seneng traveling, healing kayak gitu ya. Nah, itu. Apalagi apa? Wisata kuliner ya, nyobai warung. Nah, itu enggak. Itu apa? Istri Rasulullah SAW dan putri Rasulullah SAW. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu saking tidak senangnya safar sampai mengatakan bukan as-safar qit'atun minal adab. Bukan safar itu sebagian dari adab. Al-adabu qit'atun minas safar kata Sayyidah Aisyah. Jadi al-adab qit'atun minas safar. Adab itu baru sebagian dari safar, lebih parah safar daripada di adab ya. Kalau asli hadisnya as-safaru qit'atun minal adab. Sebagian dari adab. Ada unsur adab di situ. Tapi kata Sayyidah Aisyah, al-adab qit'atun minas safar. Adab itu sebagian dari safar, lebih parah safar daripada adab. Jadi adab terbesar itu ya safar. Itu menurut Sayyidah Aisyah. Karena orang kalau perempuan yang seperti Sayyidah Aisyah ya memang merasakan masyakatnya safar. Karena harus betul-betul tertutup. Di safar kan susah. Kalau nggak perhatian pada adab ya biasa aja. Safar kemana aja biasa. Karena ketika safar itu di luar banyak laki-laki ajnabi. Menjaga bagaimana jangan sampai memancing perhatian ajnabi walaupun melihat badannya yang tertutup. Nah, itu kan sulit sekali. Jadi keluar tolak-tolak dulu ada orang apa enggak. Sekiranya jangan sampai terlihat orang. Walaupun yang terlihat itu badan dalam keadaan tertutup pakaian. Apalagi kalau sampai menampakkan sebagian badannya. Memancing perhatian. Ya. Atau misalnya ketika wudhu susah kan. Kalau di rumah enak. Adanya mahram. Wudhu terbuka. Auratnya terbuka sebagian badannya aman. Aurat di depan mahram itu ringan. Lah kalau di luar mau wudhu perempuan susah. Apalagi kalau tempat wudhunya nggak tertutup. Sekarang alhamdulillah beberapa tempat wudhu di masjid untuk perempuan itu tertutup. Nah, tapi beberapa ya enggak terbuka, di keran terbuka. Mau enggak mau ya kelihatan auratnya. Apalagi kalau pas acara gede. Itu kadang antri laki perempuan itu antri ya. Perempuan wudhu ya otomatis lengannya terbuka ya kan. Wajahnya, kemudian rambutnya tidak tertutup secara sempurna. Lah ini. Bagi orang yang nggak perhatian kepada syariah, dia biasa aja. Tapi bagi orang yang perhatian susah. Ya, sangat susah sekali desek-desekan dengan ajnabi, dilihat oleh ajnabi. Apalagi kalau istrinya tokoh. Tambah memancing perhatian. Orang kan penasaran kan. Seperti apa istrinya tokoh fulan. Orang kan kepo kan ya. Orang itu kepo fudul. Nah, jadi justru nambah memancing perhatian orang. Nah, karena itu sangat berat sekali safar itu bagi Sayyidah Aisyah karena beliau wanita yang menjaga betul adab-adab safar. Bukan hanya kewajiban tapi adab-adabnya juga dijaga betul. Makanya beliau mengatakan begitu al-adab qit'atun minas safar. Ala kulli hal intinya pendidikan Rasulullah SAW itu mendidik agar supaya sebisa mungkin perempuan itu tidak sering-sering keluar rumah. Keluar itu ketika memang betul-betul diperlukan. Tidak usah sering-sering keluar rumah. Ketika baca syama'il, baca hadis, pernah nemu riwayat Sayyidah Aisyah belanja ke pasar? Pernah nemu? Enggak. Justru yang belanja Rasulullah SAW. Iya apa enggak? Iya kan? Rasulullah pergi ke pasar belanja, dibawa sendiri belanjaannya. Sahabat rebutan mau membawakan. Rasulullah SAW kemudian menjawab, sahibul syai', sahibul mata ahaku bihamlihi. Orang yang punya barang ya harus bawa sendiri, lebih berhak untuk membawa sendiri. Riwayatnya imma Rasul yang belanja, imma khadimnya yang belanja. Berapa banyak riwayat Nabi pergi ke pasarnya? Nah, begitu menunjukkan beliau yang belanja. Ini tokoh, ini kurang tokoh gimana ini? Tokohnya seluruh jagat raya ini ya. Itu belanja. Dan di Hadramut itu Al-Fakir melihat ulama-ulama sana itu banyak yang ke pasar sendiri belanja sendiri beli sayur,
Kadang beli ikan asin ya. Beli ikan asin, ngelihat sendiri, bukan katanya, ngelihat sendiri. Beli ikan asin, beli sayur. Ada sebagian itu punya peliharaan kambing, beli rumput diangkut sendiri. Beli rumput untuk makanan kambing. Itu diangkut sendiri. Mau dibawakan enggak mau. Nah, itu. Artinya mereka yang ke pasar. Kadang beli sayuran, beli apa gitu banyak bumbu-bumbu, bawang-bawang itu. Mereka istrinya di rumah. Nah, begitu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi seminim mungkin perempuan itu keluar rumah. Seminim mungkin. Ya kalau perlu keluar, tapi seminim mungkin. Udah. Kemudian apa? Kebolehan qashar ini diambil dari firman Allah SWT dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika wa idza darabtum fil ardi itu memukul di bumi, maksudnya memukul di bumi itu safar ya. Ketika kalian musafir, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqashar sebagian dari salat, karena tidak semua salat yang boleh diqashar. Sebagian salat yang boleh diqashar itu zuhur, asar dan isya. Tidak wajib qashar ini bagi musafir. Justru sebentar lagi akan diterangkan. Itmam itu afdal daripada qashar, kecuali beberapa surah. Hukum asal, sholat 4 rakaat ketika safar itu masih afdal daripada 2 rakaat. Begitu juga sholat setiap waktunya afdal daripada jamak. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian. Kalau hukum asalnya afdal yang normal. Tidak jamak, tidak qashar. Afdalnya begitu. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Udah. Di sini katakan jadi safar tawil yang mubah itu boleh qashar. Jadi khusus safar tawil. Safar tawil ini kalau apa? Nanti akan diterangkan nanti. Jaraknya berapa itu safar tawil? Kalau safar dekat tak boleh. Safar tawil nanti di matan akan diterangkan. Nanti aja enggak usah kita bahas sekarang. Kemudian yang mubah. Safar mubah. Mubah ini maksudnya yang enggak haram. Baik safar itu mubah, makruh, sunnah, khilaful aula, wajib, semuanya boleh untuk qashar. Safar wajib contohnya perjalanan haji bagi orang yang pertama kali haji. Jadi perjalanannya wajib, luar biasa, pahalanya gede sekali. Bukan hanya hajinya, perjalanannya udah wajib. Setiap langkah yang dilakukan itu wajib. Ya, setiap yang dilakukan itu wajib. Jadi untuk haji harus ngurus. Ngurusnya ini juga wajib. Luar biasa pahalanya, sangat beruntung mereka. Nah, yang belum punya kesempatan untuk itu, bisa antum dapatkan dengan cara tahassur. Merasa menyesal karena belum bisa. Tapi tahassur yang hak, yang hakiki, yang serius. Bukannya hanu tahassur. Tandanya tahassur itu ya orang itu nggak tenang. Bahkan sebagian sampai sakit. Itu tahassur. Pernah dikisahkan ada sebagian orang itu haji 50 atau 70 kali. Itu dia cerita kepada orang lain, alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah untuk bisa haji sebanyak 70 kali. Jadi ya sepuh sekali setiap tahun haji. Itu 70 kali. Orang yang dengar itu tahassur, merasa sungguh beruntung ente bisa haji 70 kali, ana enggak bisa. Itu Anda bisa, kepingin, tapi belum bisa tahassur. Akhirnya apa kata yang haji 70 kali? Ente mau enggak? Rasa penyesalan ente itu tak tukar dengan haji Anda 70 kali. Pahalanya ditukar. Yes. Pahala haji Anda 70 kali tak kasihkan ente. Pahala tahassurnya ente itu, ente merasa menyesal karena belum bisa berangkat, itu kasihkan ke Anda. Mau enggak? Menunjukkan apa? Bahwa rasa tahassur, orang enggak bisa melakukan kebaikan, serius, usahanya maksimal, tapi belum bisa, dan dia merasa menyesal kalau ya ridho kepada takdir Allah, tapi merasa apa? Mungkin saya ini banyak dosa atau apa sehingga tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat. Nah, rasa penyesalan seperti itu lebih gede dibanding hajinya, dibanding ibadahnya. Ya. Akhirnya dia mau tukar, bukan hanya haji anak 1 kali, 70 kali haji anak tak tukar dengan pahala ente tahassur itu. Mau enggak? Kenapa kok lebih gede? Karena begini, haji itu niatnya bisa dapat pahala betul-betul ikhlas. Bukan karena riya, sum'ah, bukan karena wisata dan seterusnya.
Lek tahasur enggak perlu niat. Itu kan amalnya qalb, ya, amalnya hati. Enggak perlu niat. Kalau haji perlu niat yang ikhlas, menghindari yang hartanya harus betul-betul halal. Itu tidak debat selama di sana, tidak maksiat selama di sana. Itu baru akan menjadi haji mabrur. Lah kalian tahasur, aman semua dari itu. Kalau haji mungkin ada ujub, ada riya. Tahasur orang malah enggak ujub, malah menyesal ya. Enggak ada ujubnya, enggak bangga dia itu. Tapi kalau yang haji mungkin ada bangga diri dan seterusnya. Nah itu dengan cara tahasur. Oke. Nah, itu. Nah, jadi itu. Safar tawil yang mubah. Mubah ini pokoknya enggak haram, mencakup safar yang wajib. Contohnya itu tadi. Safar karena haji yang pertama, safar karena umroh yang pertama, safar untuk misalnya nyaur utang, ya. Safar mau bayar hutang, wajib bayar hutang. Safarnya juga wajib kalau memang memerlukan safar. Ini yang pertama. Mencakup juga safar yang sunnah. Safar sunnah seperti ziarah aulia, ziarah solihin. Itu apa? Safar sunnah. Ziarah sayyidul solihin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi safar silaturahim itu sunnah. Safar misalnya apa? Ya, mau menghadiri majlis khair itu safar sunnah. Ini boleh untuk tarakhus, melakukan keringanan safar seperti qashar dan lain-lain. Mencakup juga safar yang mubah. Ya apa misalnya safar yang mubah? Mau kulaan. Safar mau ke Surabaya, mau kulaan, mau ke Tanah Abang, ke Pasar Tanah Abang, Jakarta mau kulaan, barang di sana untuk dijual. Ya, ini hukumnya mubah. Ada safar yang makruh. Itu. Ada safar yang makruh. Safar makruh itu seperti apa? Safar sendirian. Khususnya di malam hari. Hatta siang hari. Khususnya di malam hari, itu safar itu makruh. Itu karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, ar-raqib syaitan. Satu orang menunggangi kendaraan safar itu setan itu. Kalau ar-raqibani syaitonani. Kalau dua orang, dua setan itu. Kalau tiga orang baru manusia ya. Rombongan manusia. Kalau satu atau dua itu setan itu. Nah, jadi makruh safar sendiri khususnya di malam hari. Safar sendiri tidak ada temennya. Beda kalau antum misalnya rumahnya dekat stasiun Pasuruan ini. Dari rumah sendiri, tapi naik kereta ya banyak barangnya. Itu bukan safar sendiri itu. Sendiri memang betul-betul sendiri. Antum naik motor sendirian, tidak ada orang gitu ya. Masuk ke daerah Dung Pengaron malam-malam sendiri, tidak ada apa-apa. Hatta jin tidak ada lewat di situ ya. Nah, itu. Jadi malam-malam. Nah itu sendiri makruh itu. Khususnya malam hari. Apalagi kalau melewati hutan, melewati gurun pasir, nggak ada siapa-siapa, itu makruh. Kecuali bagi orang yang unus billah, dia itu justru senang ketika sendiri. Kenapa? Bisa khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kumpul teman malah nggak senang dia. Kenapa? Temannya ngajak majelis, ngobrol. Ngobrolnya golongan omongan-omongan yang la yusmin wa la yughni minju. Omongan-omongan tidak manfaat. Bisa jadi omongan maksiat, ghibah, namimah waliyadzubillah ya. Begitu. Jadi kalau bareng malah terganggu dia, nggak bisa zikir, wirid-wiridnya nggak kebaca. Kalau sendiri malah nyaman, wirid-wiridnya kebaca semua, bahkan bisa nambahi wirid dari biasanya. Kalau bareng teman muskilah, ngocot, ngetabrus di sini ya, begitu. Lah ini muskilah ini. Kalau sendiri malah merasanya nyaman. Ini tidak makruh ini bagi orang seperti itu. Safar sendiri tidak makruh. Udah. Yang udah safar wajib, sunnah, mubah, makruh, semuanya boleh melakukan qashar. Safar makruh tadi yang sendiri tadi boleh qashar jamak. Termasuk safar makruh adalah safar untuk dagangan kafan. Jual beli itu ada yang makruh. Jual Quran makruh. Kalau beli Quran tidak makruh. Jual mushaf itu makruh. Jadi jangan jualan mushaf. Kalau punya toko kitab jangan jualan mushaf. Makruh jualan mushaf. Kalau beli mushaf tidak makruh kalau belinya. Jadi belinya nggak makruh, jualnya yang makruh. Yang penjualnya kena makruh. Mushaf dijual, itu makruh. Jual mushaf dan jual apapun yang menyebabkan antum seneng kalau ada orang dapat musibah.
Antum jualan kafan, batu nisan, perlengkapan mayat itu. Kalau nggak ada orang mati sumpek. Nggak ada orang mati sudah lama. Ini ya apa yang tidak laku-laku ini ya. Ada orang mati itu alhamdulillah. Apalagi pas musim Covid banyak yang mati. Lari seneng menjual kafan itu ya. Batu nisan itu sampai kekurangan stok. Ya. Makro jualan hal-hal kayak gitu. Termasuk buka apotik. Makro. Ya. Antum bikin apotik makro. Kenapa? Sumpek kalau nggak ada orang sakit. Waduh, obat ini mau ada luar, tidak pernah ada orang pusing. Nggak ada orang sakit, ada apa? Obat ini mau ada luar ini ya. Kalau ada orang sakit, musim orang sakit senang dia laris obatnya. Jadi jualan apapun yang berpotensi menyebabkan antum senang orang dapat musibah, itu hukumnya apa? Makruh. Apa boleh orang safar jualan kafan, kan makruh itu. Atau jualan mushaf, makruh kan itu. Nah, perjalanannya juga makruh. Apakah boleh jamak dan qasar? Boleh. Pokok selama nggak maksiat. Makruh itu tidak maksiat. Walaupun layam bagi ya, itu. Walaupun tidak baik. Tapi tetap boleh tarukhus. Yang nggak boleh adalah safar maksiat. Papanya nggak di sini? Nggak di sini papan tulisnya? Hah? Ya kalau salah. Nah, jadi safar maksiat itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada al-asi bis safar. Pakai ba. Al-asi bis safar. Ada al-asi fis safar. Pakai fi. Ada al-asi bis safar fis safar. Jadi ada al-asi bis safar. Sabab. Baknya bak sabab. Jadi maksiat sebab safarnya. Jadi safarnya sudah maksiat. Ini nggak boleh qasar ini. Dan nggak boleh melakukan taruh khusus safar. Keringanan-keringanan safar tidak boleh dilakukan. Apa itu? Al-asi bis safar. Orang yang maksiat dengan safarnya. Apa orang yang maksiat dengan safarnya? Misalnya menyebabkan dia meninggalkan hak orang. Nah, ada hak orang yang harus dilaksanakan, dia safar tanpa izin. Contoh, istri safar tanpa izin suami. Lah dia berarti mengabaikan hak suami. Karena termasuk hak suami, istri itu jangan keluar kecuali izin suami. Lah istri kok keluar tanpa izin suami dan tanpa don ridho, berarti safarnya sudah maksiat. Setiap langkah yang dilakukan dia maksiat. Walaupun untuk hadir hall, walaupun untuk ziarah, apalagi cuman untuk wisata kuliner, ya, sama teman-temannya, itu untuk healing dan misalnya, itu. Setiap perjalanannya sudah dihitung maksiat. Lah ini tidak boleh jamak qasar. Tidak boleh jamak qasar. Wadah ya? Al-asi bis safar. Jadi maksiat sebab safarnya. Apa maksiat sebab safarnya? Imma mengabaikan hak orang. Contoh lagi yang mengabaikan hak orang. Orang punya utang, sudah jatuh tempo, mampu bayar. Safar kok tidak izin kepada orang yang dihutangi. Asi bis safar. Awas. Yang punya cicilan-cicilan. Kalau sudah waktunya jatuh tempo bayar cicilan, kok safar, tidak dibayar dulu padahal punya uang untuk bayar. Tidak boleh jamak qasar. Hati-hati. Ya. Utang cicilan atau utang ke siapapun. Jadi kalau orang punya hutang, mampu bayar hutang, sudah jatuh tempo, kalau mau safar izin dulu kepada orang yang menghutangi. Kalau tidak, maka tidak boleh tarkhus. Jamak qasar dan lain-lain. Kenapa? Dia asi bis safar. Safarnya menjadi maksiat. Kenapa? Mengabaikan hak orang. Yaitu orang yang menghuta. Izin dulu, kalau izin dulu. Anak safar dulu ya, anak tidak sempat melunasi utang. Mau transfer, tidak ada, tidak sempat ke bank, tidak sempat apa. Zaman sekarang gampang ya. Seandainya tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Nah, misalnya uangnya untuk jaga-jaga ketika safar, minta izin dulu. Kalau diizini, tidak apa-apa. Kalau tidak diizini, safarnya maksiat. Ini diantara safar yang maksiat. Gara-gara mengabaikan hak orang lain. Atau termasuk al-asi bis safar, baisnya safar itu maksiat. Penyebab ente safar ada apa? Apa tujuannya? Lah tujuannya maksiat. Lah itu juga asi bis safar. Jadi baisnya safar itu maksiat. Pendorong, motivasi, tujuan. Dia safar itu maksiat. Ente safar mau ngapain? Ngapain mau ke Jakarta? Dijawab, mau kulaan narkoba. Misalnya. Lah, niatnya kulaan narkoba. Lah, kulaan narkoba ini haram.
Lah, safarnya niatnya itu haram juga. Safar apa tujuannya? Itu. Mau ke pantai Bali, pantai Kuta Bali. Ngapain? Melihat keajaiban makhluk Allah. Udah. Ya, melihat keajaiban makhluk Allah. Lah di situ safar. Di situ keajaiban makhluk Allah yang maksiat ya. Nah, ini niatnya sudah maksiat, maka setiap perjalanannya juga maksiat. Itu. Safar, mau apa? Ada orang anak nggak suka di Jawa Tengah sana, anak mau ke sana mau bunuh dia. Jadi mau bunuh orang. Lah niatnya sudah maksiat, perjalanannya juga maksiat. Ini tidak boleh jamak qashar. Nah, jadi safar al-asi bis safar itu imma mengabaikan hak orang, seperti istri keluar tanpa izin suami, orang yang punya hutang keluar tanpa izin kepada orang yang menghutangi, padahal sudah jatuh tempo dan mampu bayar, atau karena baisnya maksiat, niatnya maksiat. Lah, kalau niatnya dua ya apa? Niatnya ada yang maksiat, ada yang nggak maksiat. Punya dua tujuan. Ke Jakarta, ya mau kulaan pakaian ke pasar Tanah Abang, sama mau kulaan narkoba. Nah, seperti ini. Ya apa ini? Ke Bali, niatnya mau ada teman di sana, mau ziarah teman ada di sana, sekaligus mau melihat keajaiban makhluk Allah misalnya. Nah, di sini ada dua tujuan. Satunya maksiat, satunya nggak maksiat. Yang menang yang mana? Nah, di sini dipertimbangkan tujuan yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Kalau setara nggak boleh. Atau lebih kuat tujuan maksiatnya. Tujuan utamanya melihat keajaiban makhluk Allah. Mampir itu ya sekedar aja mumpung ada di sana. Sekalian juga kan nggak usah beli makanan di warung. Akhirnya ya itu nginepnya juga gratis. Nggak perlu sewa hotel. Lah, sampingan tujuan utamanya bukan itu. Atau ke Jakarta kulaan pakaian dan kulaan narkoba. Kulaan pakaiannya sampingan aja. Tujuan utamanya narkoba. Kalau seandainya tidak ada tujuan ini tidak akan berangkat. Nah, sekalian di sana kulaan pakaian, mumpung ada di sana. Nah, itu. Seandainya tidak ada tujuan kulaan narkoba, dia gampang, karena biasanya beli online kulaan dari sana misalnya. Lah tiga dok. Maka kalau lebih besar tujuan maksiatnya atau sama, maka tidak boleh untuk tarokhus, melakukan keringanan, baik jamak, qashar atau yang lain. Tapi kalau lebih kuat tujuan yang enggak haram, itu boleh. Wadah ya? Wadah. Nah, jadi al-asi bis safar maksiat itu ada 3 macam. Pertama al-asi bis safar, itu maksiat dengan safarnya. Al-asi bis safar, maksiat dengan safarnya. Wadah ya? Itu. Ini enggak boleh ini. Enggak boleh. Ya tadi itu. Kemudian yang ketiga al-asi fis safar. Maksiat di perjalanan. Kalau tadi itu maksiat dengan perjalanannya ba. Dengan perjalanannya sudah maksiat, tidak boleh qashar dan yang lain-lain. Yang kedua al-asi fis safar, pakai fi. Maksiat di dalam perjalanan. Perjalanannya tidak maksiat. Perjalanannya perjalanan mubah. Cuman di situ dia melakukan maksiat. Ini tetap boleh safar. Ya dosa dia, tapi boleh qashar, boleh jamak dan yang lain-lain boleh. Contoh, niatnya ziarah naik kereta ke Boto Putih ya. Itu. Niatnya naik kereta ke Boto Putih. Safarnya mubah. Di kereta ngobrol sama temennya ghibah. Lah ghibah ini kan haram. Nah, jadi di kereta ghibah. Nah, ini maksiat ketika perjalanan. Safarnya nggak maksiat, Yang maksiat itu ghibahnya. Safarnya enggak. Jadi langkah kaki antum berangkat itu nggak dihitung maksiat. Yang dihitung maksiat ghibahnya itu. Atau duduk di samping ajnabiyah. Ngerenyeng. Tetap duduk di situ. Haram. Jadi bukan safarnya yang haram. Duduk kemudian ngerenyeng itu yang haram. Mestinya pindah. Nggak ada kursi lain. Ngadek kok berdiri. Duduk di bawah. Beber koran atau apa gimana ya. Nah itu. Duduk di situ ya. Ya. Nah ini haram. Jadi yang haram bukan safarnya. Tapi duduk bersama ajnabiyahnya. Atau nador kepada ajnabiyah. Itu melihat dengan sengaja pada ajnabiyah ketika di kendaraan. Ini maksiatnya. Safarnya enggak maksiat. Ini apakah boleh jamak qashar? Boleh.
asal memenuhi syaratnya. Syarat yang lain terpenuhi. Nah ini yang kedua, al-asi fis safar. Jadi yang bis safar tidak boleh tarakhus, yang fis safar boleh tarakhus. Yang ketiga, bis safar fis safar. Al-asi bis safar fis safar. Apa maksudnya? Perjalanan awalnya enggak maksiat, di tengah-tengah berubah jadi perjalanan maksiat. Jadi maksiat dengan safar tapi di tengah-tengah perjalanan. Awal berangkat dari rumah mau ke Jakarta, niatnya kulaan pakaian ke Pasar Tanah Abang. Niatnya itu di kendaraan kenalan sama orang. Ngobrol-ngobrol sama ternyata tujuannya ke Jakarta. Terus dia cerita kalau dia mau kulaan narkoba karena di sana murah. Murah. Kalau dijual di tempat lain nanti bisa mahal. Akhirnya, Ahsan ini aja tuh kulaan pakaian labanya enggak banyak. Ini kalau narkoba gede lah. Di tengah-tengah perjalanan berubah niat. Nah, maka orang kayak gini, ya sejak saat itu enggak boleh tarakhus. Enggak boleh tarakhus. Sebelumnya boleh sebelumnya. Ketika masih niatnya baik. Dari Pasuruan berangkat ke bandara. Nah itu di perjalanan ini dia melakukan jamak qashar. Boleh. Begitu berubah enggak boleh sudah. Paham ya? Kalau yang safar al-asi bis safar tadi sejak awal sudah enggak boleh tarakhus sama sekali. Paham ya? Jadi macamnya ada 3 itu. Al-asi bis safar enggak boleh tarakhus. Al-asi fis safar boleh tarakhus. Al-asi bis safar fis safar itu begitu berubah niatnya, berubah safarnya menjadi maksiat, tidak boleh tarakhus. Sudah. Jadi ya juzulil musafir safaron tawilan mubahan. Yang boleh qashar ini safar yang mubah. Mubah ini pokok selain haram, baik wajib, sunnah, mubah atau makruh. Itu semuanya boleh tarakhus. Yang penting enggak haram. Diperbolehkan qasrul zuhri wal asri wal isya. Zuhur, asar dan isya khusus yang 4 rakaat salat fardu ini. Rakaten berubah menjadi 2 rakaat. 4 rakaat yang salat fardu. Kalau salat duha, anak biasanya 8 tak qashar jadi 4 ya. Nanti dapat duha 4 tok. Enggak ini safar ini soalnya tak qashar ya. Enggak. Itu enggak bisa. Salat fardu aja yang qashar. Rakaten. Subuh, maghrib tidak diperbolehkan. Ini walaupun salat muaddah boleh diqashar. Contoh, antum sudah sholat tadi itu. Ketika safar, sudah sholat. Sholat duhur sudah. Nah, kemudian ada jamaah. Imamnya orang soleh. Antum eman-eman, sholat lagi. Lah sholatmu ada kan ya? Sholat kedua. Sholat kedua ini boleh antum qashar. Baik yang pertama tadi itu qashar atau enggak qashar. Enggak ada hubungannya. Yang kedua ini boleh qashar. Pokok memenuhi syarat. Jamak juga boleh. Antum sudah sholat maghrib. Jamaah sama teman-teman antum sendiri. Ketika safar, sudah jamak takdim. Maghrib, isya. Enggak diqashar misalnya. Sudah. Kemudian kok ada jamaah lagi. Jamaah lagi, imamnya orang soleh. Antum kepingin jamaah. Jamaah lagi tidak apa-apa. Dia yang orang soleh ini jamaah. Antum jamaah lagi boleh. Iya ada. Terus dia qashar risanya. Antum qashar boleh. Walaupun tadi yang pertama antum enggak qashar. Jadi walaupun sholat muaddah boleh untuk diqashar. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Rakaten. Adaan wa qadaan. Baik sholat ada jelas. Antum perjalanan dari Pasuruan ke Semarang. Nyampe Semarang zuhur. Di situ antum sholat qashar boleh. Wa qadaan, sholat qadha juga boleh diqashar. Dengan catatan kalau sholat qadha asalkan dulu waktu meninggalkan itu pas safar. Dan qadhanya juga ketika safar. Sama-sama safar yang memperbolehkan qashar. Dulu sholat qashar ini, sholat duhur, dia pernah enggak sholat duhur? Kapan? Ketika perjalanan 5 tahun yang lalu. Perjalanan 5 tahun yang lalu dia pernah perjalanan jauh enggak sholat duhur. Belum sempat qadha. Memenuhi syarat dulu itu untuk qashar, tapi dia malah enggak sholat. Lah sekarang 5 tahun kemudian, safar lagi tawil, memenuhi syarat untuk qashar. Lah antum sholat qadha yang dulu itu boleh diqadha sekarang qashar boleh, itmam juga boleh. Wadah ya? Itu maksudnya adaan wa qadaan. Syaratnya itu ketika meninggalkan dalam keadaan safar yang memperbolehkan qashar, ketika qadha juga dalam keadaan safar yang memperbolehkan qashar. Kalau dulu meninggalkan sholatnya di rumah, sekarang mau diqashar di perjalanan, tidak boleh. Atau sebaliknya, ketika meninggalkan ketika safar jauh, qadhanya di rumah, mau diqashar tidak boleh. Jadi ketika meninggalkan dan ketika qadha harus sama-sama safar yang memperbolehkan qashar. Adaan wa qadaan.
La faitatil hador. Oh, sholat yang fawat ketika hador, ketika di rumah. Sholat yang ditinggalkan ketika di rumah tidak boleh dikosor. Wal mashkuki annaha anna sholat faitatu hadorin au safarin, atau ragu. Ana itu dulu pernah meninggalkan sholat zuhur misalnya. Cuman ana ragu, dulu meninggalkannya itu ketika safar atau ketika hador, ketika di rumah. Sekarang mau dikodok ketika safar, tidak boleh kosor. Karena apa? Syak. Kaedahnya mengatakan ar-rukhsah atau ar-rukhasu la tunatu bisyak. Jadi ar-rukhasu la tunatu pakai to. Ar-rukhasu la tunatu bisyakki. Keringanan-keringan syariat itu tidak boleh digantungkan kepada keraguan. Antum kalau yakin memenuhi syarat, silahkan lakukan rukhsah. Tapi kalau ragu memenuhi syarat atau tidak, maka tidak diperkenankan. Ar-rukhas la tunatu bisyak. Sebagaimana tadi, kenapa alasi bisafar kok tidak boleh kosor? Karena ada kaidah yang mirip. Ar-rukhasu la tunatu bil maksiyah. Ada kaidah lain, ada dua kaidah fikih ya. Pertama ar-rukhasu la tunatu bil maksiyah. Kedua ar-rukhasu la tunatu bisyak. Jadi kalau ada keringanan syariat, maka tidak boleh digantungkan kepada maksiat. Ada keringanan syariat ketika safar. Kalau safarnya nggak maksiat boleh, tapi kalau safarnya maksiat tidak diperkenankan. Begitu juga masalah syak ini. Antum kalau yakin memenuhi syarat, silahkan lakukan rukhsah. Tapi kalau ragu, maka tidak diperbolehkan. Wal mashkuki, jadi sholat yang diragukan, annaha faitatu hador au safar. Apakah dulu meninggalkannya ketika hador atau safar? Ketika qadha harus itmam, tidak boleh qasar. Nah, tadi dikatakan yang boleh jamak qasar itu safar tawil. Apa itu safar tawil? Was-safarut tawilu, perjalanan jauh itu adalah yaumani mu'tadilani bisairil asqal. Perjalanan 2 hari tanpa malam, malamnya enggak istirahat. Jadi perjalanan 2 hari, siangnya tanpa malam, yang mu'tadilani. 2 hari yang normal, enggak terlalu panjang. Karena kan sebagian negara itu kan harinya terlalu panjang siangnya. Ada yang malamnya terlalu panjang, khususnya daerah-daerah yang dekat kutub sana. Ada sebagian negara itu malamnya cuma 1 jam, siangnya 23 jam. Kalau puasa terasa di situ ya, puasanya 23 jam. Jadi malamnya cuma 1 jam. Begitu terbenam matahari, segera sholat maghrib, habis itu buka puasa, segera sholat isya, ya, segera sholat isya. Terawih ekspres itu. Kalau enggak ketinggalan sholat subuh nanti ya lah 1 jam toh. Jadi malamnya hanya 1 jam. Lah ini enggak sempat sholat terawih ini. Terawihnya kalau kepanjangan subuhnya hilang, terbit matahari sudah, belum waktu sahur ya, belum waktu sahurnya. Jadi buka maghrib, sholat puasa, sholat maghrib, segera buka puasa, segera sholat isya, enggak lama sholat subuh. Sahur itu sebelum subuh sahur dulu ya. Kalau enggak hilang sudah 1 jam dok malamnya. Siangnya 23 jam. Negara apa lupa. Dekat-dekat kutub utara sana ada nama negara. Kalau antum lihat di Google itu apa? Misalnya negara-negara yang siangnya lebih panjang akan keluar di situ. Ada yang siangnya itu 23 jam setengah. Ada yang 23 jam. Ada yang 22 jam. Ada yang 21, 18. Itu sebutkan negara-negaranya. Bahkan ada negara yang 6 bulan itu siang tok. 6 bulan siang tok, 6 bulan malam tok. Itu. Jadi apa? Masyaqqat ada di sana. Untung kita berada di daerah yang normal lah. Indonesia ini kadang-kadang siangnya agak panjang, tapi enggak terlalu, Kadang-kadang lebih panjang tapi enggak terlalu. Lah di sini safar tawil itu, perjalanan jauh itu adalah perjalanan 2 hari siangnya saja. Siang yang normal, enggak terlalu panjang. Siang normal katakan sekitar 12, antara 11 sampai 12 jam itu normal. Jadi itu kalau di ya. Jadi 2 hari. Kalau Ain Sin itu mengukur 2 hari itu 22 jam. 22,5 jam. 22,5 itu 2 hari. Berarti 1 hari itu 11 jam ya. 11 jam lebih sedikit, 11 jam seperempat. Itu menurut Ain Sin. Jadi itu perjalanan 2 hari, malamnya istirahat.
Siang ini bukan perjalanan full. Perjalanan ya ada istirahat untuk sholat, untuk makan, untuk istirahat, yang sewajarnya mampir ke rest area istirahat sebentar itu. Dan perjalanannya menggunakan bisairil asqal, bukan perjalanan mobil. Perjalanan mobil 2 hari, antum yang nyampe Sumatera sana, ya, dari Pasuruan perjalanan mobil 2 hari. Nyampe Sumatera, enggak, bukan pakai mobil, pakai onta. Onta yang bisairil asqal, dengan perjalanan hewan yang dikasih muatan. Onta dikasih muatan, muatan yang wajar. Bukan onta yang nggak bawa muatan, cepet jalannya kalau onta nggak dikasih muatan. Cepet. Onta yang dikasih muatan yang wajar, jadi perjalanannya agak lambat gara-gara ada muatannya itu. Wadah ya. Nah, jadi perjalanan panjang itu perjalanan 2 hari yang normal, yang sedang, menggunakan onta yang dikasih muatan tanpa malam. Itu pun siangnya nggak full, ada waktu istirahat yang wajar. Wadah ya. Nah, ini atau 2 malam saja, atau sehari semalam full. Ini ukuran dulu. Kita sekarang bingung berapa kilo ini. Sekarang pakai kilo. Sekitar macam-macam. Ada yang mengatakan 80,6, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85. Wes, anggap aja ngambil yang hati-hati, sekitar 85 kilo. Wes, itu aja sudah. Daripada yang bingung. Kalau ukuran pastinya berapa? Beda-beda ulama. Ada yang 80,6 kayak di Tanwirul Qulub. Ada 82 kayak di Takrirat, ya. Ada yang 85. Dianggap kira-kira sekitar 85 kilo. 85 kilo bukan diukur dari rumahnya. Dari batas daerahnya. Ya, dari batas daerahnya. Misalnya, kita kalau dari kota Pasuruan ini, dari mana ngitung 85 kilo? Anggap aja dari daerah sebelum Raji sana, ya. Anggap aja dari setelah keraton itu. Nah, ngitungnya dari situ, 0 kilometernya dari situ, bukan dari rumah. Nah, jadi nanti antum kalau misalnya perjalanan ke Ampel, atau misalnya perjalanan ke Gresik, ziarah Habib Abu Bakar As-Segaf, buka Google Map, tertulis misalnya 82 kilo, atau 85. Oh boleh ini 85 kilo. 85 kilo bukan ngitung dari tempatnya antum. Antum tadi Google Map-nya dihitung dari Tegalarum sampai Gresik. Coba dikurangi. Bukan dihitung dari Tegalarum. Dihitung misalnya dari Bendungan. Keraton misalnya, dari Keraton, Sungai Keraton itu sampai Gresik. Berapa? Oh tinggal 82 misalnya. Wah enggak tutup ini. Enggak nyampe lah begitu. Jadi ngitungnya bukan dari rumah. 0 kilometernya bukan dari rumah, dari luar daerahnya ya. Aslinya daerah itu ya perkampungan gitu. Kecuali jika kampungnya itu nyambung tanpa ada pemisah. Jika kampungnya nyambung tanpa ada pemisah, maka kampungnya nyambung itu dihitung 1. Kampung yang nyambung itu dihitung 1. Misalnya kayak Dung Pengaron. Ini kan terpisah dari daerah lain, terpencil begitu ya. Terpencil dari daerah lain. Lah udah, begitu ente meninggalkan Dung Pengaron sudah boleh itu. Sudah luar daerah itu, 0 kilometernya deket, cepatnya. Keluar dari Dung Pengaron itu, perkampungannya udah gak ada, ngelewati sawah-sawah, udah. Itu sudah 0 kilometer mulai. Sejak di situ ente kosor jamak sudah boleh, asal tujuannya aja jauh. Lah nanti seandainya, ya rahmukallah, tiba-tiba ada presiden baru bikin keputusan. Itu, ibu kota negara IKN dipindah ke Kejayaan misalnya ya. Tiba-tiba ada keputusan gitu aneh. Allah alam mengalami penyakit apa presiden. Tiba-tiba bikin keputusan IKN ditaruh di Kejayaan. Wah, akhirnya padat. Perumahan padat mulai dari dari Dung Pengaron sampai Warung Dowo itu full bangunan semua. Ya udah 0 kilometernya jadi jauh itu. Ya. Dulu ninggalkan belum keluar desa Dung Pengaron, pokoknya sawah-sawah, hutan-hutan itu udah sudah boleh 0 kilometer sudah ya. Nah, gara-gara berubah jadi IKN sampai Warung Dowo nyambung nggak putus sama sekali bangunan. Ya udah. Nyambung terus itu. Lama sampai putusnya bangunan nanti. Wah, teh ya. Nah, begitu. Wasafaru tawil yaumani mu'tadilani bisaril asqal, dengan perjalanan onta yang dikasih muatan.
Kalau sekarang yaitu sekitar 85 kilometer. Kemudian pertanyaannya, apakah itu yang afdal itu qashar atau itmam? Nah, di sini disebutkan di matanya, wal itmamu afdal. Itmam, sholat 4 rakaat, walaupun di safar yang memenuhi syarat qashar, itu tetap lebih afdal itmam dibanding qashar. Karena hukum asalnya. Illa, kecuali ada beberapa pengecualian. Di matan disebutkan 2 tok. Illa fi salasi marahil. Kecuali jika perjalanannya mencapai 3 marhalah. Tadi 85 itu 2 marhalah. Marhalah tani. 2 marhalah. Kalau 3 marhalah, afdol qashar. Kalau 3 marhalah berarti apa? 85 dibagi 2 berapa? 42 setengah ya? 42 setengah. Berarti kalau 3 marhalah, 85 antum tambahi 40 lagi. 125 ya. 125 atau 127 setengah. Ya, kalau kira-kira 127 setengah kilo. 127 kilo. Itu 3 marhalah. Kenapa kok mencapai 3? Kalau mencapai 3 marhalah itu afdol qashar. Kok afdol qashar? Karena menurut sebagian ulama madhab Imam Abu Hanifah, perjalanan kalau mencapai 3 marhalah wajib qashar, tidak boleh itmam. Wajib qashar. Kalau perjalanannya mencapai 3 marhalah. Jadi kalau perjalanannya mencapai 127-an kilo, afdol qashar. Hatta pakai madhab Imam Syafi'i. Kalau tidak sampai itu, afdol itmam. Kalau nyampe batas itu, afdol qashar. Karena khurujan minal khilaf, ada yang mengatakan wajib, yaitu sebagian ulama madhab Imam Abu Hanifah. Ini yang pertama. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi, dalam hatinya terdapat karohatal qashar. Ada orang di hatinya ada rasa nggak suka qashar. Bukan karena karohali sunnatin Nabi SAW. Kalau orang nggak suka pada sunnahnya Nabi, ada rasa nggak suka pada sunnahnya Nabi. Kenapa nggak suka? Padahal tahu sunnahnya Nabi. Nggak suka pada sunnahnya, kufur, murtad, hatta sunnahnya. Nggak suka pada sunnahnya Nabi, itu kufur. Ini nggak suka, ke qashar itu kurang seneng. Ya apa itu sholat kok jadi 2 ini? Kurang, nggak sreg gitu. Ke hatinya itu nggak sreg. Bukan karena istihza bi sunnatin Nabi, enggak. Tapi dia merasa kurang nyaman qashar itu. Orang kayak gini, afdol qashar. Kenapa? Melawan nafsunya. Nabi memperbolehkan, ente kok masih berat untuk melakukan. Bukan karena apa? Itu. Ente lawan nafsu itu. Mending ente qashar. Wadah ya? Ini yang kedua, pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga. Itu. Pengecualian yang ketiga disebutkan di sarahnya itu. Wa kadza man syakka fi jawazihi lidhannin takhayyalahu bisyubhah. Atau dia kurang mantap dengan kalamnya ulama yang mengatakan qashar itu dalam keadaan aman-aman saja kayak ini. Apa boleh? Ayatnya itu ada qayyid ketika dalam kondisi takut, dalam kondisi perang. Kalau dalam ayatnya tadi apa? Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum. Di ayatnya itu ada kalimat in khiftum, jika kalian dalam keadaan takut, artinya dalam keadaan genting peperangan. Ayatnya begitu, kok bisa ulama ini memperbolehkan qashar dalam perjalanan yang aman-aman saja. Ulama kan yang enggak ngawur. Itu ada dalil yang lain yang dipakai untuk menunjukkan bahwa in khiftum itu bukan qayyid. Khiftum atau ndak khiftum itu boleh untuk qashar. Dia ragu. Nah, maka afdol dia itu qashar. Afdol dia itu qashar. Kemudian yang keempat, yang apa? Juga afdol untuk qashar adalah aukana mimman yuktada bihi bihadratin nas. Seorang tokoh, panutan masyarakat. Ketika dia itu bersama orang-orang lain, dia dianjurkan qashar. Kenapa? Kalau ente itmam, orang-orang ngikuti ente kan tokoh, diikuti nanti ente itmam, orang-orang itmam juga. Padahal kan orang-orang mungkin ente karena semangat milih yang afdol, itmam afdol. Tapi orang-orang ini mungkin kan ada yang terburu-buru, ada yang masyaqqah, dia capek, kepingin segera istirahat. Ente kalau itmam, mereka akhirnya nggak enak, tokohnya itmam, kok ini qashar sendiri, nggak enak nanti. Nah, jadi biar nggak memberikan masyaqqat kepada orang yang lain, disunahkan orang ini untuk qashar. Afdol qashar bagi tokoh yang menjadi panutan di hadapan orang, biar tidak menimbulkan masyaqqat pada orang. Dan kedua ada hikmahnya lagi apa? Dengan begitu langsung dia bisa ngajarkan qashar secara praktek.
Orang kalau diterangkan qasar secara teori mungkin tidak paham caranya. Nah ini kesempatan ngajari masyarakat caranya qasar langsung praktek. Langsung paham akhirnya. Wadah ya. Nah 4 orang ini dianjurkan untuk afdal qasar. 4 orang ini. Afdal qasar. Selain itu afdal itmam. Afdal itmam. Fadhal fi soal. Iya. Onta. Ya, tapi ukuran 2 hari itu pakai perjalanan onta. Truk bisa kenceng juga. Ya, tapi lambat ya tetap lebih cepat dibanding onta sih. Tetap lebih. Jadi sekarang ukurannya tetap pakai onta itulah. Ulama dulu sudah ngukur perjalanan segitu menggunakan onta itu berapa jaraknya normalnya. Ketemu sekitar 85 kilo. Ya udah, itu sudah. Kita mau perjalanan pakai onta, pakai mobil, pakai pesawat. Pokok kalau udah melewati 85 kilo sih. Boleh. Walaupun tidak masyakot sama sekali naik pesawat. Tidak ada masyarakatnya sama sekali. Tetap boleh qasar. Ada orang rumahnya dekat bandara. Mau safar ke Jakarta. Tujuannya di dekat bandara. Tidak ada taabnya sama sekali. Tetap dia boleh qasar. Orang lain dari Surabaya naik pickup ke Bangil dekat. Lebih masyakot dibandingkan ke Jakarta naik pesawat tadi. Ini tidak boleh qasar. Karena ukurannya jaraknya itu. Enggak, itu apa? Ukuran safar tawil di masa dulu. Di masa dulu ukuran safar tawil itu jarak yang bisa ditempuh oleh onta yang dikasih muatan selama 2 hari. Berapa jarak itu diukur? Ternyata sekitar 85 kilo. Jadi itu sudah yang jadi patokan 85 kilo ini sudah. Tidak harus perjalanan 2 hari, atas 1 jam. Enggak, Surabaya ke Jakarta hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Maka apa? Tetap boleh qasar. Kalau dari Kalimantan ke Surabaya, kalau dari Kalimantan ke Surabaya 5 menit nyampe ya. 0. Dari Banjarmasin ke Surabaya itu enggak sampai 5 menit, 0 menit. Antum berangkat jam 10 nyampe jam 10. Min karomati ahli hadril ya. Masya Allah karomah. Subhanallah. Antum dari Banjarmasin naik pesawat ke Surabaya, berangkat jam 10 nyampe jam 10. Ya, Masya Allah karomah. Yang dari Kalimantan itu. Ya, itu kalau dari Balikpapan. Berangkat jam 10 nyampe berapa? Dari Brau, ada bandara Brau langsung. Iya sama, paling selisihnya sedikit. 2,5 jam ke Surabaya. Di mana Brau? Kok jauh sekali? Masa 2,5 jam? Pakai pesawat kecil lagi deh. Pesawat sana Surabaya 1 jam, Kalimantan secara umum ya sekitar 1 jam. Jadi apa? Dari Banjarmasin ke Surabaya jam 10 nyampe jam 10. Masya Allah. Karomah dohiroh. Karena jamnya beda ya. Indonesia pakai WIB. Di sana pakai WITA. Itu pakai tengah, Indonesia tengah. Selisih 1 jam. Perjalanannya 1 jam, tapi jam 10 sana nyampe Surabaya. Mestinya jam 11, tapi karena lebih dulu mana? Iya. Ya di sana jam 10. Sana jam 10, Surabaya jam 9. Ya, Surabaya jam 9. Antum berangkat dari sana jam 10 nyampe Surabaya jam 10 juga. Tapi kalau di Banjar sudah jam 11, 1 jam. Tapi karena perbedaan pembagian waktu bid'ah itu, akhirnya ya itu berangkat jam 10 nyampe jam 10. Karomah dhahir. Fadhal fi soal. 3 marhalah tadi itu. 85 itu 2 marhalah. Kalau 3 kan tinggal nambah separuh. Nah, tadi udah dicontohkan. Tidur. Hah? Fi alam akhir. 85 kilo itu 2 marhalah.
Kalau ente kepingin tahu 3 marhat itu berapa? Ya udah 85 ente bagi 2 berapa? 42 setengah. Ya berarti 85 tambahin 42 setengah. Berapa? 127 setengah ya. 127 setengah. Sekitar 130 kilo lah dibulatkannya. 130 kiloan itu ente afdol qasar. Karena menurut sebagian ulama Hanafiyah itu wajib kalau perjalanan segitu untuk qasar. Tidak boleh itmam. Ada lagi? Fadal fi soal akhir. Insya Allah hari ini sampai malam masih ada daras. Udah.